Beliau meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshain amlahain akranain dabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahi. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dikisahkan beliau itu menyembelih kabshain, 2 ekor kambing. Jadi Nabi kalau lagi waktunya Idul Adha itu beliau menyembelih kurban itu 2 ekor kambing. Kambingnya modelnya seperti apa? Amlahain, yang amlah. Wal amlah kila al-abyadul khalis wa kila alladhi bayaduhu akthar min sawadi. Maksudnya amlah itu kambing yang Nabi sembelih itu ciri-cirinya berwarna putih, ada sedikit corak berwarna kehitam-hitam. Itu kambing yang dijadikan Nabi untuk kurban. Maka kalau kita ingin mendapati kesunahan Nabi Muhammad SAW dalam pelaksanaan ibadah kurban, cari model kambing seperti itu. Sebentar lagi kita akan berjumpa kembali dengan Hari Raya Idul Adha, di mana di dalam Hari Raya Idul Adha ini terdapat salah satu ibadah yang sangat dianjurkan, yaitu adalah melaksanakan ibadah kurban. Kurban secara bahasa atau secara etimologi itu berasal daripada akar kata qariba yaqrabu kurban, yang artinya adalah dekat. Maka orang yang melaksanakan ibadah kurban itu tujuannya adalah taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi makna kurban itu biasa digunakan oleh kebanyakan kita dalam bahasa keseharian. Berbeda istilah kurban di dalam syariat agama Islam itu, kurban dimaknai dengan al-udhiyah. Maka kalau kita kaji di dalam beberapa kitab fikih, disebutkan di dalamnya itu pembahasan kurban dinamai dengan al-udhiyah, yang memiliki arti kata yang sama. Al-udhiyah itu jamak daripada kata dhahiyah. Asal akar katanya itu adalah dhaha yudhahi tadhiyah, yang artinya adalah mushtaqatun minad dahwah wa sumiyat bi awwali zamani fi'liha wa huwa ad-duha. Diambil daripada kata dhahwah, dinamai kurban dengan nama istilah tersebut karena awal pelaksanaan ibadah kurban wahwa ad-duha, yaitu dilaksanakan pada waktu duha. Maka orang yang melaksanakan ibadah kurban itu sebelum masuknya waktu duha itu tidak dianggap sah pelaksanaan kurbannya, sekalipun dilaksanakan di hari raya Idul Adha. Itu secara bahasa. Adapun secara terminologi ataupun secara istilah, kurban itu dimaknai ismun lima yudbahu minan na'ami yawma idin nahri wa ayyamat tashriki taqarruban ilallahi ta'ala. Yang dimaksudkan daripada kurban itu adalah hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan juga 3 hari tasyrik, yaitu adalah pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Taqarruban ilallahi ta'ala, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam istilah tersebut itu bisa kita pahami bahwa terdapat 3 esensi di dalam istilah tersebut. Wal hasilu annal quyuda thalathah. Ada 3 yang harus kita garis bawahi terkait daripada istilah kurban. Yang pertama, kaunuha minan na'ami. Pertama, kurban itu harus dilaksanakan penyembelihannya dengan menggunakan hewan ternak. Maka kalau seandainya ada orang yang menyembelih hewan kurban tapi bukan hewan ternak, itu tidak dianggap sah. Yang dikurbankan badak, ya kagak sah. Hewan ternak yang bagaimana? Hewan ternak juga harus ada perinciannya. Di sini dikatakan minan na'ami ayyallati hiya al-ibil wal baqar wal ghanam. Hewan ternak itu banyak, tapi yang dimaksudkan
Hewan yang dibolehkan untuk dijadikan hewan kurban itu hanya yang pertama adalah al-ibil unta, wal baqaru sapi, dan wal ghanamu dan kambing. Maka 3 jenis hewan tersebutlah yang hanya diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ayam kan hewan ternak, boleh nggak tuh dijadikan hewan kurban? Ya nggak boleh. Ada lagi selain ayam, bebek. Bebek kadang orang ternak bebek, ya nggak boleh. Karena sudah ada ketentuannya dalam syariat agama Islam. Kemudian wadzani kaunuha fi yaumil 'id wa ayyamit tasyriqi wa layaliha. Yang kedua, pelaksanaan penyembelihan hewan ternak tersebut harus dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik berikut dengan malam-malam keempat malam tersebut. Berarti kalau kita perhatikan, ada orang nyembelih hewan ternak tapi tidak dilaksanakan di 4 hari tersebut, disebut kurban atau bukan? Bukan. Jadi tidak semua orang yang nyembelih itu dianggap dia kurban, tapi orang yang berkurban sudah pasti dia itu menyembelih. Yang ketiga, wa tsalits kaunuha taqarruban ila Allah taala, yang ketiga adalah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menyembelih hewan kurban baik di hari raya Idul Adha ataupun bukan, tapi tujuannya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misal ada orang kebetulan dia memang di hari raya Idul Adha emang dia dasarnya tukang jagal. Tiap hari emang tuh motong hewan kurban, ya motong apa? Motong sapi, motong kambing, motong onta, tapi bukan untuk dijadikan sebagai kurban. Tujuannya untuk apa? Untuk diperjualbelikan. Misalnya ada seperti itu. Nah, karena tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk kurban, maka tidak dianggap sebagai kurban. Nah, dari makna tersebut maka terdapat dalil terkait perintah ibadah kurban yang disyariatkan oleh agama Islam. Wa qauluhu ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait perintah pelaksanaan ibadah kurban. Di dalam surah Al-Kautsar ayat 2 Allah menyatakan fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka dirikanlah kalian salat li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Binaan ala ashharil aqwal anna al-murada bis salat salatul 'id wa bin nahri dhabhal udhiyah. Yang dimaksudkan daripada ayat tersebut ini ditafsirkan oleh para ulama. Binaan ala syaril aqwal annal murada bis shalah salatul 'id, yang dimaksudkan daripada pelaksanaan salat di dalam ayat tersebut itu adalah salat 'id atau Idul Adha. Wa bin nahri dhabhul udhiyah, yang dimaksudkan dengan menyembelih itu adalah menyembelih hewan kurban. Karena enggak semua dikatakan menyembelih itu sebagai kurban. Dan perintah di dalam Al-Quran ini terkait salat bukan hanya di dalam ayat ini saja. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam lain ayat Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah kalian melaksanakan salat dan tunaikanlah zakat. Tapi di dalam ayat tersebut itu tidak terkhususkan bahwa perintah Allah terkait salat itu adalah ibadah salat Id. Tapi di dalam ayat ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat Id. Karena setelah daripada pelaksanaan salat itu Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar, habis salat baru dia berkurban. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau meriwayatkan annahu SAW dhaha bi kabshain amlahain akranain dabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihi. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dikisahkan beliau itu menyembelih kabshain, 2 ekor kambing. Jadi Nabi kalau lagi waktunya Idul Adha itu beliau menyembelih kurban itu 2 ekor kambing. Kambingnya modelnya seperti apa? Amlahain, yang amlah. Wal amlah kila al-abyadul khalis wa kila alladhi bayaduhu akthar min sawadi. Maksudnya amlah itu kambing yang Nabi sembelih itu ciri-cirinya
berwarna putih, ada sedikit corak berwarna kehitam-hitaman. Itu kambing yang dijadikan Nabi untuk kurban. Maka kalau kita ingin mendapati kesunahan Nabi Muhammad SAW dalam pelaksanaan ibadah kurban, cari model kambing seperti itu. Warnanya putih, ada sedikit corak berwarna hitam. Kan kalau kambing bandot warnanya hitam semua, ada kambing warna putih semua. Nah, ini cari nih putih tapi ada coraknya sedikit hitam. Itu kambing yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Agranain. Kemudian kambingnya itu juga bertanduk. Berarti kambing yang Nabi jadikan kurban itu adalah kambing jantan. Kambing betina ada nggak yang bertanduk? Hah? Nggak ada. Manusia aja yang bertanduk laki doang kan. Nah, becula satu. Nah, itu dia ciri-ciri kambing yang disembelih oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian dabahahuma biyadih, ketika menyembelih Rasulullah itu menyembelih dengan sendirinya. Artinya tidak ditaukil atau diwakilkan oleh orang lain untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Kalau kita mau berkurban sunnah, maka bagi kita sebagai seorang laki-laki untuk motong sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW wasamma wa kabbara, ketika beliau itu berkurban, beliau itu membaca basmalah dan juga bertakbir. Dan beliau ketika memotong kurban itu meletakkan bagian kakinya di atas ala sifahihima, di atas sifah. Sifah itu kalau dalam ilmu anatomi tubuh, sifah ini bagian di bawah leher di atas pundak. Andai kata kita mau memotong seperti potongannya Nabi, ya seperti bagaimana Nabi memotong itu, Nabi meletakkan kaki di atas bagian tersebut. Ternyata kalau saya pernah mendapati informasi dari organisasi Juleha. Tahu Juleha? Juleha ini juru sembelih halal. Ini organisasi yang cukup masyhur ya di kalangan orang-orang Indonesia. Ya, di sana itu pernah ada salah seorang dokter yang mengkaji kenapa Rasulullah SAW itu ketika menyembelih hewan kurban meletakkan kakinya di atas bagian tadi yang saya sebutkan, di bawah leher di atas pundak. Ternyata itu merupakan salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Zaman dahulu itu tidak ada atau belum ada ilmu tentang kedokteran. Tapi kok Rasulullah SAW meletakkan kaki di sana seolah-olah beliau itu sudah mengetahui apa maksud daripada peletakan kaki di atas pundak tersebut. Ternyata ketika dicek oleh para dokter, para ilmuwan itu, bahwa ketika hewan ingin disembelih dan diletakkan kaki di atas bagian tersebut, itu menjadikan hewan tersebut itu menjadi tenang. Karena di sana itu terdapat saraf yang terhubung langsung dengan otak, sehingga ketika ditekan itu bagian saraf, maka menjadikan hewan tersebut itu menjadi tenang. Nah, ini merupakan ilmu yang belum semua orang itu ketahui. Kita bisa menyaksikan setiap kali orang menyembelih hewan kurban, main asal jatuhkan itu hewan tanpa ada penekanan di bagian saraf tersebut. Sehingga apa? Seringkali terjadi hewan tersebut itu berontak. Nah, ini harus dipraktekkan nih. Mungkin bagi para jamaah nih yang sudah terbiasa motong dan belum pernah ya mencoba seperti bagaimana Nabi, ya dicoba itu. Saya sendiri juga belum pernah coba, cuman saya mendapati informasi dari dokter tersebut itu seperti itu. Ternyata ketika dicek daripada ilmu anatomi tubuh hewan, itu menjadikan hewan tersebut itu menjadi lebih tenang. Nah, boleh pakai kaki, boleh pakai dengkul. Ini ada yang mau jadi kambing nggak di sini? Iya, enggak. Ya boleh pakai. Walhasil pakai kaki atau dengkul, ditekan aja. Intinya ditekan. Cuman Rasulullah itu di sini disebutkan menggunakan kaki. Ya, berarti mohon maaf nih saya berdiri ya. Nah. Ini ibarat kata, mohon maaf. Ini ibarat kata ini bagian leher nih. Tolong pegang sebentar. Ini bagian pundak leher.
Ini Nabi begini nih, motong begitu. Ya kalau mau pakai ini silahkan pakai lutut, cuman lebih mudah menggunakan kaki, ya kan, supaya kita biar kita juga tidak terpental nantinya. Kalau kita terlalu jongkok kemudian belum siap itu ditekan, tiba-tiba berontak, ya kita nggak ada kesiapan, mental kita. Itu ternyata banyak orang belum praktekkan. Hebat, Rasulullah zaman itu belum tahu tentang ilmu kedokteran, tapi kenapa Rasulullah melakukan hal seperti itu? Karena pada kenyataannya Rasulullah SAW selama hidupnya itu beliau selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Artinya Rasulullah SAW itu kan adalah seorang yang ummi. Ummi itu beliau tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Ilmu yang Rasulullah dapat itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh itu nanti dipraktekkan. Ada yang tukang jagal di sini? Hah? Oh, biasa motong ya? Pernah model begitu motongnya? Baru dengar. Ini coba besok. Coba. Iya. Ya, semua jenis hewannya, mau sapi, mau kambing, mau kerbau, mau unta, silakan. Asal nempel juga perlu ditekan. Kalau sekedar nempel tidak ditekan, ya sarafnya tidak tertekan. Ditekan bagian seperti itu. Ya. Kemudian hukum daripada pelaksanaan ibadah kurban. Wa-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Ibadah kurban ini dihukumi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Di dalam syariat agama Islam itu terdapat sunnah muakkadah dan juga sunnah ghairu muakkadah. Ada sunnah yang sangat dianjurkan, ada sunnah yang tidak begitu dianjurkan. Seperti apa? Pelaksanaan salat sunnah duha, salat sunnah tahajud. Tapi ada sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu seperti contohnya ini adalah pelaksanaan ibadah kurban. Wa sunnatun muakkadatun fi haqqina, amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fawajibatun. Namun kesunahan tersebut itu hanya berlaku bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, pelaksanaan ibadah kurban itu bukan dihukumi sunnah, tetapi dihukumi wajib. Li hadithi umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum rawahu at-Tirmidzi. Karena ada satu riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu bin nahri. Aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan kurban, wa huwa sunnatun lakum, akan tetapi kurban itu sifatnya sunnah bagi kalian umatku. Wa fi riwayat ad-Darqutni kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin 'alaikum. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Darqutni bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kutiba alayya an-nahr. Aku diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan kurban, wa laysa biwajibin 'alaikum. Tapi kurban tidaklah wajib bagi kalian. Wa lima rawa al-Baihaqi wa ghairuhu isnadin hasan anna Abu Bakar wa Umar kana la yudhiyani makhafata an tara nasu dzalika wajiban. Begitu juga para sahabat, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau sesekali di beberapa tahun itu tidak menyembelih hewan kurban. Tujuannya untuk apa? Makhafata an tara nasu dzalika wajiban, khawatir takutnya kalau beliau itu menyembelih hewan kurban di setiap tahunnya, dan manusia itu kebanyakan mengetahui pasti Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang selalu mengikuti perintah dari Nabi Muhammad SAW, apalagi merupakan salah satu daripada sahabat terdekat Nabi Muhammad. Sehingga apa? Beliau itu sesekali tidak melaksanakan kurban, takutnya orang-orang ngira kurban itu hukumnya adalah wajib. Sedangkan manusia itu tidak semua itu mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Ya, andai kata kurban itu wajib, berat. Ya, dihukumi sunnah aja masih banyak yang kagak mau korban. Ya, apalagi wajib, repot udah. Ya.
Qala fil 'iddah wa hiya sunnatun 'alal kifayah. Dan kurban ini selain dia sunnah muakkadah, dia juga sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sebagaimana Al-Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Ghayatul Usul Syarah Ulumul Usul, beliau mengatakan bahwa fardu itu terbagi menjadi dua. Ada fardu 'ain dan juga fardu kifayah. Fardu 'ain itu adalah kewajiban yang ditujukan kepada personal. Salat 5 waktu itu kewajiban personal. Tapi ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu kefarduan atau kewajiban yang dibebankan kepada seluruh masyarakat kaum muslimin. Seperti pelaksanaan ibadah salat jenazah. Andai kata ada satu kampung kemudian ada yang meninggal dunia, maka beban kewajiban tersebut itu ditangguhkan bagi seluruh kaum muslimin yang ada di kampung tersebut. Kalau andai kata tidak ada yang mensolati jenazah tersebut, semua berdosa. Tapi satu ada yang melaksanakan ibadah salat jenazah, ya gugurlah dosa atau kewajiban bagi kaum muslimin yang ada di kampung tersebut. Begitupun kata Imam Zakaria Al-Ansari, sunnah juga terbagi menjadi dua. Ada sunnah 'ain, ada sunnah kifayah. Sunnah 'ain itu dibebani kepada personal. Seperti apa? Salat sunnah, duha, salat rawatib, salat tahajud itu personal. Kemudian sunnah kifayah itu artinya seperti modelnya kayak tadi, fardu kifayah. Sunnah tersebut itu dibebani oleh satu kelompok. Namun di sini dikatakan waludhiyah sunnatun muakkadatun 'alal kifayah fa idza atabiha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'i. Sunnah kifayah di sini artinya dibebani dalam satu keluarga. Satu keluarga itu ya tolak ukurnya seperti apa? Ya, andai kata ada salah seorang laki-laki punya istri, biar kata istrinya 4 misalnya, masing-masing dari istri punya anak 5, total berapa tuh? 20, sama istrinya 4. Ya itu semua secara keseluruhan sudah dianggap satu keluarga. Artinya satu keluarga itu satu keluarga inti, bukan anak cucu bererot itu semua, enggak. Kebanyakan satu yang korban dari segitu banyaknya ya terlalu sedikit ya persentasenya. Tapi kalau misalnya satu keluarga inti, misalnya yang dikorbankan oleh seorang suami itu istri yang ketiga, tahun ini dikorbankan, maka sunnah tersebut itu bagi satu keluarga itu sudah gugur. Nah semuanya itu akan mendapati pahala kesunahannya, tapi tidak mendapati pahala kurban seperti orang yang berkurban. Ya, jadi kalau orang yang berkurban mendapati pahalanya double, 2. Wala tajibu al-udhiyah illa bin nadar. Kurban itu tidaklah menjadi wajib kecuali dengan nadar. Artinya kalau tadi kurban itu sifatnya sunnah, ini ada kurban yang sifatnya adalah wajib. Tapi wajib tersebut itu disebabkan karena nadar. Misal ada ya seseorang, misalnya Pak Nur, nadar. Itu di kampung sebelah ada janda. Kalau gue bisa kawin itu janda, ya gue nadar, gue bakal motong kambing nih di waktu kurban. Wah, kurbannya jadi wajib, bukan lagi jadi sunnah, karena sudah nadar. Kecuali dia tidak berhasil menikahi janda tersebut. Ya, kalau nggak jadi, kalau berhasil sudah bernazar seperti itu, jadilah dia wajib. Nah, kemudian wajibzi'u fiha al-jad'u min ad-dha'ni. Kalau tadi sudah dijelaskan terkait pengertian kurban, kemudian dalil-dalil kurban, maka di sini dilanjuti hukum dan juga hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama al-jad'u min ad-dha'ni, kambing jenis domba. Wa huwa ma lahu sanah wa ta'ala fi thaniyah, yaitu kambing yang berusia 1 tahun masuk ke usia 2 tahun. Wa thaniyyu min al-ma'zi wa huwa ma lahu sanatan wa ta'ina fi thalithah, yang kemudian kambing jenis kambing kacang, bukan domba, ya kambing biasa, kambing jenis kambing kacang ya. Yaitu ukurannya ma lahu sanatan wa ta'ina fi thalithah, 2 tahun memasuki 3 tahun. Wa thaniyyu minal ibli ma lahu 5 sinin wa ta'ina fi sadisah. Yang ketiga
yaitu adalah unta yang berusia 5 tahun masuk ke 6 tahun. Wa thaniyyu minal baqar ma lahu sanatan wa ta'ana fi tsalitsah. Dan yang terakhir yang keempat itu adalah jenis sapi. Sapi yang berusia 2 masuk ke 3 tahun. Ya, bulatkan menjadi 3 tahun sapi, unta 6 tahun, kemudian kambing kacang 3 tahun, domba 2 tahun, ya. Itu masing-masing ada tolak ukurnya dari segi umur. Tanbih ma dzukira fi dhani yufhimu annahu law ajda'a qabla tamamis sana ay saqatat asnanu. Yang dimaksudkan jad'ah itu artinya kambingnya sudah kupak. Kambing sudah kupak, tahu kambing kupak? Kambingnya sudah ompong. Kalau kambingnya belum kupak, belum ompong, jangan dulu disembelih. Sah kurbannya, kudu ompong. Bagaimana kita tahu itu kambing ompong? Ya datang ke tempat jual beli hewan kurban, kita periksa ada tuh. Tanya sama abangnya. Ya bang, ini kambing udah kupak apa belum? Udah, katanya begitu. Coba buktiin, buka tuh giginya, suruh buka, mulutnya suruh nyengir. Kalau andai kata masih ada giginya, berarti belum kupak. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang-orang yang ahli terkait sesuatu yang tidak kita ketahui. Sama kalau mau beli durian kan kita pukul dulu. Wah manis nih. Oh belum manis begitu. Beli kelapa juga begitu. Wah masih muda nih. Ketok lagi buah nih. Wah itu tukang-tukang kelapa tahu. Sama kita punya bini begitu. Tepok dulu. Wah kalau punya sama bini kita nih. Wah tepok dulu. Lagi mau beli kambing tanya sama tukang kambing. Ini kambing udah kupak belum? Buktikan. Nah seperti itu. Udah ompong. Tapi di sini dikatakan andai kata law ajda'a qabla tamam sana ay saqatat asnanuhu la yujzi wa laysa muradan wal manqul fi rafi' 'anil 'abbad wal baghi al-mizah. Kambing walaupun dia belum berusia 2 tahun tapi dia sudah kupak, atau kalau tadi syaratnya 2 tahun kupak, ini ternyata ada kambing sebelum 2 tahun dia udah kupak duluan. Kupaknya dengan sendirinya, ompong dengan sendirinya. Bukan karena kan kebanyakan sekarang ada orang yang jual kurban itu tipu-tipu dia. Ya. Dia menjadikan kambing itu ompong tapi dengan mencabut giginya dengan tang. Nah, itu haram tuh, nggak boleh. Dosa tuh yang jual seperti itu. Kurbannya sah atau enggak? Bagi kita yang membeli karena tidak tahu sah. Tapi dosanya itu bagi orang yang menjual karena sudah mengotak-ngatik ibadahnya orang lain dalam pelaksanaan ibadah kurban. Tapi kata Al-Imam Al-Abbadi wal Baghawi, ya, di sini dikatakan bahwa kambing sebelum 2 tahun tapi dia udah kupak dengan sendirinya itu diperbolehkan. Wa li'umumi khabari Ahmad wa ghairihi dhahu bil jad'i min ad-dha'ni fa innahu jaiz. Karena umumnya kabar atau hadis dari Nabi Muhammad SAW terkait Nabi mengatakan dhahu sembelih hewan kurban bil jad'i min ad-dha'ni, yang sudah kupak kambing tersebut maka itu diperbolehkan. Berarti kalau belum masuk 2 tahun sudah kupak boleh saja digunakan. Kemudian wa yajudu dzakarun wa unta, boleh menyembelih hewan kurban baik yang jantan maupun yang betina. Ay tadhiyah bi kulli minhuma bil ijma'. Na'am at-tadhiyah bil dzakari afdal 'ala al-asah al-mansus. Tapi dikatakan bahwa menyembelih hewan yang jantan itu lebih utama daripada yang betina. Kenapa? Li'anna lahmahu atyabu kadza qala ar-rafi'u. Karena kambing atau hewan kurban yang jantan itu lebih enak dagingnya daripada yang betina. Nah, itu enak tuh. Kalau kita biasa, kalau di Arab itu pada saat itu biasa kita makan yang batibul, kambing batibul, tahu batibul? Baru 3 bulan. Nah, itu enak tuh. Ya, masih bocah banget tapi enak, lebih. Nah, tapi bukan buat jadi kurban, nggak sah kalau begitu. Tapi kalau buat makan harian maka kenapa? Kemudian waktu jisihu al-badanatu an sab'atin wal baqara an sab'atin wasyatu an wahidin. Sekarang kriteria jumlah orang yang dapat mencukupi dari masing-masing hewan yang dikorbankan tersebut. Pertama,
al-badanatu an sab'atin. Unta itu dapat mencukupi 7 orang. Ishtaraku fi tadhiyati biha, yang mana ketujuh-tujuhnya itu memang sudah berkehendak untuk melaksanakan ibadah kurban. Tapi dalam satu pendapat boleh ya bergabung dengan orang asalkan dia 7 ya. Meskipun salah satu di antara 7 itu tidak bermaksud untuk kurban. Misalnya 6 orang niat kurban, 1 orang itu niatnya bukan buat kurban, tapi untuk apa? Memang untuk dagingnya itu disedekahkan, tapi tidak dengan niat kurban, tetap dianggap sah. Tapi pendapat yang lebih utama bahwa semua-muanya itu harus berniat untuk melaksanakan kurban. Nah, kalau kayak seperti ini nih, kita ada kolektif tuh, ya kolektif kambing, kolektif sapi ataupun unta misalnya. Di sini nggak ada unta ya. Pernah korban pakai unta? Sekali-kali korban pakai unta. Bagaimana caranya? Nitip sama saudara kerabat kita yang lagi pergi haji. Ya, Ji, tolong nanti waktu Idul Adha titip gua, nama gua selipin situ, sembelih hewan unta. Ya nggak apa-apa, kali-kali. Ya, kambing udah pernah, sapi, kerbau udah pernah, unta jarang-jarang disedekahkan di sana, di Mekah tempat kelahiran Nabi. Waktu jaziwal baqarah an sab'atin kadzalik, begitu juga dengan sapi mencukupi 7 orang. Waktu jazi'u asyadu an syakhsin wahidin. Kemudian kambing itu dapat mencukupi hanya 1 orang. Wa hiya afdal min musyarakati fi ba'ir. Tapi kambing 1 orang itu lebih afdal, lebih utama daripada kambing atau daripada sapi atau unta 7 orang. Wa afdalu anwa'il udhiyah ibil thumma baqar thumma ghanam. Akan tetapi di sini ada urutan hewan yang paling utama untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama itu adalah unta, kemudian sapi, yang terakhir adalah kambing. Kenapa? Karena unta dan sapi itu dagingnya lebih banyak daripada kambing, sehingga dapat dirasakan kenikmatan daging tersebut oleh banyak orang. Wa arba'un la tujzi'u fi dhahaya. Ada 4 kriteria hewan kurban yang tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama al-awra'ul bayyinu ay az-zahiru 'iwaruha. Yang pertama itu adalah hewan yang dia itu cacat di bagian matanya pincang. Ya, matanya pincang, buta sebelah, atau pincang ini kan begini nih, matanya tutup sebelah aja nggak sah, apalagi kedua-duanya. Wa in baqiyatil hadaqatu fil asah, walaupun ya kalau kita perhatikan seluruh bola matanya itu masih sempurna. Bagaimana cara kita mengetahui hewan itu buta atau tidak? Ya gampang aja. Ya, datang nih ke kandang, ada kambing, ya kita taruh tangan aja di depan mukanya dia tuh. Tangan kita ngikut kemari, kalau andai kata mata dia ngikut berarti lihat. Tapi tangan kita kemari ke sini kemari, tapi kambing itu ya kagak ngelihat ke sana kemari juga mengikuti arah tangan kita, berarti buta. Nah, ini banyak orang itu awam terkait hewan yang seharusnya itu kita jadikan hewan kurban. Kriterianya seperti apa? Ya kalau kita beli tinggal beli aja, ya kan kita nggak tahu itu penjual bohong atau tidak. Maka kita harus ngecek, jangan sampai menjadi kesalahan sebab apa? Adanya cacat. Kemudian watani al-arja'ul bayyinu arjuha. Kemudian hewan yang pincang. Walau kana husulul araj laha inda ij'iha litadhiyah biha bisabab tirabiha. Sekalipun pincangnya hewan tersebut itu disebabkan karena apa? Karena pada saat ingin disembelih kemudian hewan itu dijatuhkan, kemudian kakinya misalnya kecengklak ya, kemudian menjadikan kaki tersebut pincang ataupun patah, itu nggak sah. Walaupun sebentar lagi pengen disembelih tapi pincang, nggak sah dijadikan sebagai kurban. Nah, ini hati-hati juga nih ketika merumbuhkan ya sapi, kerbau ya, itu hati-hati bagaimana cara merumbuhkan yang benar dengan hati-hati. Wadhal itu al-maridatul bayyinu ma'rudhuha. Yang kemudian yang ketiga, karena kambing atau hewan tersebut itu sakit. Jikalau sakitnya itu adalah sakit yang parah. Sakit parah itu seperti apa? Misalnya
ya hewannya korengan, benanah, itu parah. Ya. Tapi kalau wala yadur yasiru hadil umur, jikalau ya sakit itu sakit-sakit yang ringan itu nggak apa-apa, nggak pengaruh. Misalnya kambingnya pilek atau kambingnya batuk bengek mulu, kan ada tuh kambing bengek mulu, ya itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang terakhir warajulu ala jifa'ul lati dhahaba mukhuha minal huzal, hewan yang kebangetan kurus, ya kebangetan kurus sehingga menjadikan hilangnya bagian otak daripada hewan tersebut. Kalau hewan yang kurus dijadikan kurban, ya kagak ada rasa, dagingnya sedikit. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya beliau mengatakan azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Kata Rasulullah, kurbanlah kalian dengan menggunakan hewan-hewan yang gemuk, cari hewan-hewan yang gemuk untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Fa innaha 'ala sirati matayakum, karena sesungguhnya hewan tersebut itu akan menjadi tunggangan kalian ketika kalian melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Cari yang gemuk. Ya kalau kambingnya kurus kita tunggangin, baru jalan setengah jalan ya jatuh roboh. Cari yang gemuk. Ada yang nanya, Ustaz, yang unta sama sapi kan itu untuk 7 orang. Kalau kata Rasulullah, ya hewan tunggangan itu dari hewan kurban, berarti ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim kita nebeng ber-7. Ya kagak. Ada aja orang nanya seperti itu. Saya belum ketemu tuh jawabannya. Berarti nebeng nomor 7, naik barengan. Ya kagak tahu saya. Ada lagi yang nanya, Ustaz, bagaimana orang kalau kagak pernah korban lewat jembatan Shiratal Mustaqim, orang pakai tunggangan, kita kagak dong. Nah, boleh jadi seperti itu. Kagak punya hewan tunggangan, berarti jalan udah nyeker. Wallahu a'lam. Wa yajzi'u al-khissi, dan diperbolehkan ya menyembelih hewan kurban itu yang khissi. Khissi itu adalah ayat maqtu'al khasiyati. Khissi itu adalah hewan yang dikebiri. Tahu dikebiri, telah terpotong bagian bijinya. Biasanya itu laku buat orang-orang yang baru banget nikah. Orang kalau mau kawin nih biasanya banyak yang makan khissi, kebiri, biji daripada hewan tersebut. Orang nyebutnya torpedo. Itu mukawiyat, Pak. Ya biar tahu nih, itu mukawiyat. Mukawiyat itu buat apa? Obat kuat. Ya. Stamina. Biar gagah lagi, panur dah loyo misalnya, makan gue kuat lagi udah. Buat stamina. Andai kata ada hewan yang model seperti itu, bijinya udah nggak ada, ya kita melihat, ya kita waktu saat beli, wah ini cacat nih, bijinya nggak ada. Ya kita harus tahu bahwa itu adalah sah. Wal maqsurul qarn, kemudian tanduk yang pecah, illam yu'athir fil lahm, jikalau tidak mempengaruhi kualitas daging. Ada tanduk yang pecah, sah nggak dijadikan hewan kurban? Sah, ya nggak apa-apa, boleh. Ya. Kemudian wa yujzi'u aidan faqidatul qurun wa hiya al-musamma bil jalha. Jangankan yang pecah, yang kagak bertanduk aja seperti kambing betina itu boleh. Itu disebutnya kalau dalam istilah jalha. Nggak apa-apa, kambing yang bertanduk itu boleh untuk dijadikan hewan kurban. Wala tujzi'u al-maqtu'ah kullal butun wala ba'daha wala makhluqa bila butun. Yang nggak boleh itu adalah hewan yang telah terpotong bagian telinganya, baik secara keseluruhan ataupun setengah atau sebagiannya. Misalnya kita lihat nih ada kambing kupingnya bopak, ya nggak sah itu dijadikan kurban. Ya. Wala makhluqa bila butun, ataupun karena memang asal penciptaannya seperti itu. Ketika kita tanya sama tukang hewan kurban tersebut, dia katakan bahwa ini kambing emang dari lahir kagak punya kuping, ya itu nggak sah. Masa? Nah begitu juga tadi yang ada cacat di bagian kuping sedikit bopak, itu nanti mempengaruhi kesahan daripada pelaksanaan kurban. Walal maqtu'ah adzanab wala ba'd. Begitu juga tidak boleh
dijadikan hewan kurban hewan yang sudah terpotong bagian ekornya, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Kadangkala ada tukang jual hewan kurban itu usil dia, ya buntut sapi, buntut kambing sengaja dipotong-potongin buat gantungan kunci, ya kagak boleh itu, nggak sah. Kalau andai kata tetap dijual untuk dijadikan hewan kurban, ya. Waktu dhabhi min waktu salatil Id ila ghurubi syams min akhir ayyamit tashriq. Sekarang waktu penyembelihan itu dimulai pada saat kapan? Di sini dikatakan waktu dhabhi lil udhiyah min waktu salatil Id, ay Idin nahri. Mulai waktu dari pelaksanaan salat Id. Itu baru boleh melaksanakan kurban. Wa ibaratu rawdahu asliha yadkhulu waqtu tadhiyah idza tala'at asy-syamsu yawm an-nahri wa ma qadra rak'atain wa khutbatain khafifatain intaha. Tapi dalam satu pendapat di dalam kitab Rawdah Al-Imam An-Nawawi beliau menjelaskan diperbolehkan orang itu untuk menyembelih hewan kurban setelah terbitnya matahari. Kemudian dari terbitnya matahari itu dilaksanakanlah 2 rakaat salat Id. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah yang singkat. Misalnya, salat 2 rakaat Id itu memakan waktu berapa lama? Ya 5 menit, taruh 5 menit. Kemudian khutbah yang singkat. Khutbah singkat itu diambil rukun-rukunnya saja. Khutbah singkat misalnya mencukupi 10 menit. Berarti habis terbitnya matahari ditambah 15 menit barulah diperbolehkan untuk melaksanakan kurban. Sampai kapan? Wa yastamir waqtu dhabhi ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tashriq. Yaitu waktu terakhirnya adalah sampai sebelum terbenamnya matahari di hari tasyrik yang ketiga pada tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib. Sebentar lagi. Misal maghrib jam 6 sudah masuk terbenamnya matahari, 5 menit sebelum maghrib kita baru nyembelih, sah nggak? Sah. Tapi ngapain kita nyembelih? Ya mepet-mepet banget begitu. Belum kita ngulitin, belum ini segala macam. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup, ya singkat kita bahas. Ini udah masuk waktu Isya ya? Sudah. Wa yustahabbu 'inda dhabhi 5 asya'a tasmiyah. Wassalatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wastiqbalul qiblah wa takbir wa du'a bil qabul. Ya, disunnahkan pada saat menyembelih hewan kurban itu yang pertama adalah tasmiyah, membaca basmalah. Kemudian wassalatu 'ala nabi, bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastiqbalul qiblah. Bidzabihah ay wajhu dzabi matba'aha lil qiblah wa yatawajjahu wa'idan. Menghadap kiblat itu siapa yang dihadapkan kiblat? Yang pertama hewannya. Bagian kepalanya itu kita hadapkan kiblat. Misal kiblat sono, kepalanya menghadap sono. Begitu juga orang yang menyembelih. Yang nyembelih juga menghadap ke arah kiblat. Yang sunnah. Kemudian yang keempat at-takbir qabla tasmiyah wa ba'daha thalathan. Membaca takbir sebelum baca basmalah dan juga setelah baca basmalah sebanyak 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ta'ala. Dan yang terakhir ad-du'a bil qabul. Kita membaca doa supaya apa? Setiap ibadah kurban yang dilaksanakan itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Fa yaqulu dzabih, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini adalah kenikmatan darimu dan kami berikan pula untukmu, fataqabbal, maka terimalah kurban yang telah kami laksanakan. Ada beberapa kesunahan di dalam kitab lainnya seperti apa? Seperti satu di antaranya di sini dikatakan wa yusannu limuridiha alla yuzila sya'rahu wa la zufrahu fi 'ashri dzulhijjah hatta yudhhi. Salah satu di antara kesunahannya bagi orang yang hendak melaksanakan kurban itu supaya dia tidak memotong rambut dan juga memotong kuku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfari." Rawahu Muslim. An Ummi Salamah, diriwayatkan dari Imam Muslim dari jalur sahabat Ummu Salamah, kata Rasulullah, andai kata kalian sudah melihat hilal daripada 10 Dzulhijjah dan kalian ingin melaksanakan kurban, maka hendaklah untuk apa?
untuk menahan tidak memotong rambut dan juga memotong kuku. Rambut apa saja Pak? Rambut kepala, kepala bawah, kepala atas, kemudian bulu ketek, ya semua, jenggot, kumis dan lain sebagainya. Yang usahakan untuk tidak dipotong untuk mendapati kesunahan berkurban. Wa yusannu ayat bahaha binafsi. Ya, pertama sunnah bagi orang yang melaksanakan kurban itu adalah menyembelih dengan sendirinya. Seperti tadi saya sebutkan, Rasulullah itu menyembelih hewan kurban dengan sendiri. Itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi seorang laki-laki. Ammal mar'atu fasunnatu laha an tuwakkila kama fil majmu'. Akan tetapi bagi seorang perempuan itu sunnahnya untuk apa? Ditaukil, diwakilkan oleh orang lain untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Itu seorang perempuan. Begitu juga istihbabut taukil likulli man dha'afa an dzabhi minar rijali limaradin aw ghairihi. Begitu juga bagi seorang laki-laki. Laki-laki tadi sunnahnya untuk motong sendiri, tapi andai kata laki-laki tersebut itu ya tidak terbiasa motong, ya, atau potongannya kurang bagus sehingga khawatir itu kurbannya tidak sah, ataupun emang sudah terbiasa motong tapi kebetulan dia uzur karena sakit, maka bagi orang-orang tersebut itu disunnahkan untuk apa? Seperti seorang perempuan untuk mentaukil, nyuruh orang buat motong itu kurban. Tapi di sini dikatakan wa illa falyashhadha. Tapi kalau seandainya dipotongin kurban tersebut sama orang lain, disunnahkan bagi kita untuk apa? Menyaksikan hewan tersebut itu disembelih. Kata Rasulullah SAW, ketika itu beliau berkata kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah, "Qumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu bi awwali qutrati min damiha yughfaru laki ma salafa min dunubi." Salah satu fadilah keutamaan ketika seseorang itu menyaksikan hewan kurbannya itu disembelih, kata Rasulullah ketika itu perintah kepada putri Sayyidah Fatimah, "Fatimah putriku, saksikanlah hewan kurbanmu yang akan disembelih, karena setiap tetesan pertama, ya, tetesan yang pertama dari darah hewan kurban tersebut itu ketika engkau saksikan, maka setiap dosa-dosamu itu yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka sunnahnya untuk menyaksikan. Tapi kalau andai katakan disaksikan, sah. Misal kurbannya di Mekah, kita di sini di Indonesia, ya nggak apa-apa. Sunnah saja untuk menyaksikan. Wallahu a'lam bis-shawab. Karena sudah masuk waktu Isya, kita ya sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam taat beribadah kepada Allah. Allah berikan kemurahan rezeki bagi kita untuk dapat melaksanakan ibadah kurban di tahun ini, dan tentunya Allah jadikan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afwa aqad madha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah bitawba wal qabul. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.